Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang evaluasi perangkat pembelajaran berbasis multimedia yang dirancang khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Perangkat ini merupakan hasil pengembangan yang kami harapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Melalui presentasi ini, besar harapan saya dalam mengajak Anda untuk memahami lebih dalam bagaimana perangkat ini mendukung pembelajaran PAI agar lebih interaktif, menarik, dan efektif. Kita juga akan membahas hasil evaluasi yang telah dilakukan untuk menilai keberhasilan perangkat ini. Dalam kesempatan kali ini, saya menggunakan berbagai jenis multimedia, seperti video pembelajaran interaktif yang bertujuan untuk menjelaskan materi dengan visual yang menarik, animasi edukatif untuk menggambarkan konsep abstrak, kuis digital yang menghibur namun tetap edukatif, serta modul digital yang memungkinkan siswa belajar mandiri kapan saja. Apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, tentunya para siswa lebih tertarik belajar dengan metode-metode modern seperti ini. Perangkat ini dirancang dengan mengintegrasikan teks, gambar, video, dan audio yang relevan dengan materi PAI. Setiap elemen multimedia dirancang seunik mungkin untuk lebih menarik perhatian siswa dan mempermudah mereka memahami materi yang akan disampaikan. Materi yang disampaikan juga tentunya sesuai dengan kurikulum PAI terbaru. Perangkat ini memastikan materi yang disampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam. Kami juga mempertimbangkan berbagai gaya belajar siswa, sehingga perangkat ini dapat digunakan oleh siswa yang dominan visual, auditori, maupun kinestetik. Dalam penyampaiannya, saya menggunakan metode evaluasi yang lebih teliti dan mendalam. Pertama, kami melakukan observasi langsung di kelas untuk melihat bagaimana siswa dan guru menggunakan perangkat ini dalam proses belajar mengajar. Kedua, kami mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru melalui kuesioner yang dirancang untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan, manfaat, dan daya tarik perangkat. Ketiga, kami mengukur pemahaman siswa dengan melakukan tes evaluasi sebelum dan sesudah penggunaan perangkat. Tes ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa besar perangkat ini membantu peningkatan pembelajaran siswa. Kemudian yang terakhir, kami menganalisis data secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas perangkat. Kemudian, dari hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perangkat ini sangat efektif. Pemahaman siswa terhadap materi meningkat hingga 85% setelah menggunakan perangkat ini. Keterlibatan siswa juga meningkat signifikan, sebanyak 90% siswa menyatakan bahwa belajar dengan multimedia ini lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan metode yang lama yang membosankan menurut mereka. Materi-materi yang sebelumnya dianggap sulit, seperti akidah dan sejarah Islam, kini lebih mudah dipahami berkat animasi dan visual yang menarik sehingga siswa lebih semangat dalam belajar. Namun, dalam proses pembelajarannya banyak ditemukan kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran ini. Di antaranya yaitu, untuk keunggulan sendiri, siswa lebih terlihat secara aktif dalam proses belajar, mereka lebih semangat dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Guru juga merasa terbantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang kompleks karena dibantu dengan video animasi dan yang lainnya. Proses belajar menjadi lebih fleksibel karena siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak ada tekanan untuk siswa bahwasanya mereka harus memahami materi pada saat itu juga.
Adapun kekurangan atau tantangan dari model ini yaitu terdapat kendala di beberapa sekolah yang belum memiliki fasilitas teknologi yang memadai untuk mendukung penggunaan perangkat ini, seperti komputer yang tidak memadai, bahkan masih banyaknya kesulitan dalam mengakses internet di sekolah tersebut. Guru juga memerlukan pelatihan khusus agar bisa memanfaatkan perangkat ini secara optimal, apalagi masih banyak para siswa yang masih gaptek dalam menggunakan teknologi yang sudah disediakan, sehingga memakan waktu lebih lama. Proses pengembangan perangkat memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, temuan utama dan rekomendasi. Temuan utama yang paling menonjol adalah secara keseluruhan perangkat ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran AI. Namun, kendala teknis dan keterbatasan fasilitas masih menjadi hambatan utama dalam pembelajaran ini. Adapun beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan adalah saya menyarankan untuk menyelenggarakan pelatihan intensif bagi para guru agar mereka lebih siap menggunakan perangkat ini. Pengembangan perangkat selanjutnya harus memperhatikan kebutuhan sekolah-sekolah dengan teknologi terbatas sehingga dapat digunakan lebih luas. Yang terakhir, pembaruan perangkat secara berkala diperlukan untuk memastikan perangkat tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Pada kesimpulannya, perangkat pembelajaran berbasis multimedia ini memberikan dampak yang sangat positif pada pembelajaran AI. Dengan desain yang interaktif dan sesuai kebutuhan, perangkat ini membantu siswa dan guru mencapai hasil belajar yang lebih baik untuk mengimbangi kemajuan teknologi pada zaman yang sudah sangat modern seperti sekarang ini. Kiranya cukup sekian video dari saya. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan, pertanyaan, atau saran dari Anda semua. Jangan ragu untuk berbagi pandangan Anda agar perangkat ini bisa terus dikembangkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga perangkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan dalam proses pembelajaran.